Apa itu bisnis internasional? Bisnis internasional mengacu pada perdagangan barang, jasa, teknologi, modal, dan atau pengetahuan lintas batas negara dan dalam skala global atau transnasional. Ini melibatkan transaksi barang dan jasa lintas batas antara dua negara atau lebih. Selanjutnya, pentingnya bisnis internasional bagi suatu negara, yaitu bisnis internasional mampu memperluas pasar di luar negeri. Jika pasar luar negeri semakin luas, maka produksi dalam negara terdorong semakin meningkat. Perdagangan antar negara memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan di suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut, namun kebutuhannya terdapat di negara lain. Dan selanjutnya, apa itu Korea Selatan? Korea Selatan merupakan Republik Korea atau biasa dikenal sebagai Korea Selatan, adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Korea. Nah, di materi selanjutnya yang pertama adalah proteksi bisnis Korea Selatan. Apa itu proteksi? Proteksi perdagangan atau trade protection adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi arus ekspor dan impor barang dan jasa. Proteksi mengambil berbagai bentuk seperti tarif impor, subsidi, kuota, pelabelan, persyaratan keamanan dan kesehatan produk. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik. Misalnya, melindungi produsen lokal dari persaingan impor. Selanjutnya, proteksi menghasilkan industri yang kurang kompetitif dalam perdagangan internasional karena terlalu menggantungkan pada kekuatan pemerintah. 2. Dumping bisnis Korea Selatan. Dumping merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Selanjutnya, pelaksanaan politik dumping dalam praktik perdagangan internasional dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji atau unfair trade karena dapat merugikan negara lain. Tuduhan praktek dumping pada produk kertas Indonesia yang diekspor ke Korea Selatan tahun 2002. Dalam kasus ini, Indonesia berhasil memenangkan sengketa anti-dumping. Selanjutnya, DSB-WTO menyampaikan panel report ke seluruh anggota dan menyatakan bahwa tindakan anti-dumping Korea Selatan tidak konsisten dan telah menyalahi ketentuan persetujuan anti-dumping. 3. Subsidi bisnis Korea Selatan. Subsidi, juga disebut subvensi, adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan dari pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri. Hyundai Kona EV yang dirilis 2018 adalah kendaraan listrik terlaris di pasar domestik. Pemerintah menjadikan industri ini sebagai salah satu mesin pendorong ekonomi nasional. Karena lebih murah, pemerintah memberikan banyak subsidi kepada kendaraan listrik. Pemerintah Korea Selatan memberikan insentif hingga 19 juta won, sekitar 232,6 juta rupiah bagi rakyatnya yang membeli mobil listrik pada 2021. Juga subsidi 37,5 juta won, sekitar 459,13 juta rupiah bagi pembeli kendaraan berbahan bakar hidrogen. Kebijakan ini diambil guna mewujudkan keinginan pemerintah Korea Selatan yang menghadirkan mobil-mobil ramah lingkungan di semua jalan di Korea Selatan. Netflix Inc. berhasil mendulang kesuksesan besar di Korea Selatan dengan kontribusi terhadap ekonomi kreatif negeri ginseng ini sebesar 5,6 triliun won atau 4,7 miliar US dollar sejak 2016 sampai 2020. Hiburan adalah salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di Korea Selatan bersama dengan teknologi. 4.
Ekspor bisnis Korea Selatan. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Kemudian dijelaskan bahwa ekspor Korea Selatan menduduki tempat ke-8 terbesar di dunia. Kantor Bea Cukai Korea Selatan melaporkan ekspor naik 29,5% dalam 20 hari pertama bulan Juni 2021 dari tahun sebelumnya. Pengiriman harian rata-rata meningkat 33,7%. Industri negara ini bergerak dengan pesat terutama atas permintaan produk elektronik, otomotif, dan telekomunikasi juga menjadi industri andalan di Korea Selatan. Penjualan ke Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang membukukan kenaikan besar. Ekspor ke Cina, pasar luar negeri terbesar Korea Selatan, naik 7,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengiriman semikonduktor secara keseluruhan meningkat 28,5%. Ekspor ke AS naik 41,3%. Sementara pengiriman ke Uni Eropa melonjak 48,8% dan ke Jepang naik 33%. Pengiriman mobil naik 62,2%, sementara produk minyak naik 58,6%. Penjualan perangkat komunikasi nirkabel naik 15,8%. Ekspor kapal turun 27,7%. Kemudian digambarkan dalam bentuk diagram lingkaran ekspor Korea Selatan ke dunia tahun 2020. Selanjutnya, impor bisnis Korea Selatan. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya dalam proses perdagangan, proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor Korea Selatan menduduki tempat ke-10 terbesar di dunia. Bea Cukai Korea menunjukkan impor bir Korea Selatan di tahun 2019 mencapai 360.000 ton, turun 7,2% dari tahun sebelumnya yang mencapai 387.000 ton. Penurunan impor bir Korea Selatan terjadi karena boikot produk asal Jepang yang dilakukan secara nasional. Berkurangnya permintaan terhadap produk bir asal Jepang yang menjadi penyebab impor bir turun di tahun lalu. Sejak Juli tahun lalu, konsumen Korea Selatan telah melakukan kampanye anti-Jepang sebagai protes terhadap peraturan ekspor Tokyo tentang beberapa bahan industri penting untuk produksi keripik dan display. Kemudian digambarkan dalam bentuk diagram lingkaran impor Korea Selatan di dunia tahun 2020. Persaingan luar negeri bisnis Korea Selatan. Kekuatan persaingan yang menonjol dari perkembangan inovasi Korea Selatan adalah komitmen kuat pemerintah terhadap pengembangan iptek berbasis teknologi nasional. Ditunjukkan dengan membidani lahirnya puluhan riset yang menjadi tenaga penggerak alias driving force bagi dinamika evolusi perkembangan iptek Korea Selatan. Sumber daya produksi pada tahun 2005, di samping merupakan pemimpin dalam akses internet kecepatan tinggi, semikonduktor memori, monitor layar datar dan telepon genggam, Korea Selatan berada dalam peringkat pertama dalam pembuatan kapal, ketiga dalam produksi ban, keempat dalam serat sintetis, kelima dalam otomotif, dan keenam dalam baja. Negara ini juga menempati peringkat ke-36 dalam hal tingkat pengangguran, ke-19 dalam indeks kemudahan berbisnis, dan ke-31 dari 179 negara dalam indeks kebebasan ekonomi berdasarkan data tahun 2010. Hambatan tarif bisnis Korea Selatan. Korea Selatan menghadapi hambatan lain,
di mana pada saat ini Korea Selatan dapat menggunakan subsidi pertanian sebesar 1,49 triliun won per tahunnya dan mengenakan tarif tinggi sebesar 513% terhadap beras impor. Namun, jika Korea Selatan kehilangan statusnya sebagai negara berkembang, Korea Selatan tidak boleh mengenakan biaya masuk tinggi terhadap hasil pertanian utama dari luar negeri dan jumlah dana subsidi pertanian harus berkurang. Konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina, serta pembatasan ekspor Jepang menyulitkan perdagangan Korea Selatan. Dan ditambah lagi dengan tekanan perdagangan Amerika Serikat yang kian memperburuk kondisi ekonomi Korea Selatan. Pemasaran Korea. Yang pertama, ada segmentasi pasar, yaitu ekspor bergerak dalam bidang semikonduktor, peralatan telekomunikasi nirkabel, kendaraan bermotor, komputer, baja, kapal dan petrokimia dengan mitra ekspor utama RRC 21,5%, Amerika Serikat 10,9%, Jepang 6,6%, dan Hong Kong 4,6%. Korea Selatan mengimpor plastik, elektronik dan peralatannya, minyak, baja, dan bahan kimia organik dari RRC 17,7%, Jepang 14%, Amerika Serikat 8,9%, Arab Saudi 7,8%, Uni Emirat Arab 4,4%, dan Australia 4,1%. Jumlah tenaga kerja berada di peringkat ke-25 di dunia. Yang kedua ada positioning ekonomi. Korea Selatan dipimpin oleh konglomerat besar yang dikenal sebutan dengan chaebol. Beberapa chaebol yang terbesar antara lain Samsung Electronics, POSCO, Hyundai Motor Company, KB Financial Group, Korea Electronic Company, Samsung Life Insurance, Shinhan Financial Group, LG Electronic, Hyundai, dan LG Chem. Sekian untuk pembahasan dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.